Kampung Satwa merupakan desa wisata di Indonesia yang memberikan edukasi mengenai satwa, tumbuhan, dan lingkungannya. Selain sebagai sarana rekreasi, Kampung Satwa juga dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan konservasi satwa langka asli Indonesia. Kampung Satwa Moyudan adalah tempat wisata yang terletak di Gedung Banteng Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini adalah destinasi wisata yang cocok untuk keluarga, terutama bagi mereka yang menyukai hewan dan ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan binatang. Ada berbagai jenis hewan yang bisa Anda lihat di sini, mulai dari hewan peliharaan seperti kelinci dan kucing, hingga hewan eksotis seperti reptil, burung, dan mamalia. Jadi gini, sejarah Kampung Satwa itu dimulai tahun 2017, tepatnya 11 November tahun 2017, ketika 15 komunitas pecinta satwa di Yogyakarta bikin kopdar dan festival di sini dengan tajuk waktu itu Kampung Satwa Festival dalam rangka memperingati Hari Cinta Satwa dan Puspa Nasional. Dan itu ya. Nah, karena ini kita awali itu ternyata animonya dari masyarakat ataupun pengunjung itu banyak, sehingga itu melahirkan kemudian konsep untuk kita teruskan menjadi desa wisata, sehingga kemudian kita bikin yang namanya desa wisata Kampung Satwa, dan ternyata ini satu-satunya di Indonesia. Dan ketika kita cari referensi secara internasional pun ternyata itu tidak ada. Berarti kita yang pertama untuk desa wisata, dan di internasional juga belum ditemukan. Kalau kawan-kawan nanti ada yang menemukan di internasional, boleh kemudian kita jadikan di buku kami untuk jadikan referensi. Nah, karena ini sudah jadi desa wisata dan mulai ada peminatnya, akhirnya kemudian ini kita tata, kita punya visi untuk turut menciptakan masyarakat yang cinta satwa, tumbuhan, dan juga lingkungan alam. Nah, ini istilahnya cita-cita kami, visi kami ke depan. Kita ingin berkontribusi terkait dengan pelestarian alam kita yang ada saat ini. Nah, akhirnya dari visi ini tadi kita melahirkan apa yang disebut misi. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya yang ada di Kampung Satwa itu yang pertama adalah konservasi. Kita mencoba mengembangbiakkan, istilahnya melestarikan beberapa satwa, terutama yang dilindungi, sehingga ke depan ini kita bisa berkontribusi langsung dengan ketika nanti ada keturunannya bisa kita rilis kembali ke alam. Terus yang kedua, selain ada misi konservasi, itu kita juga ada yang namanya edukasi, tempat sinau bareng, belajar bersama. Siapapun yang ingin belajar bersama terutama terkait dengan satwa, tumbuhan, dan alam, boleh datang kemari. Kita juga punya 3 prinsip untuk kemudian melaksanakan ini tadi. Prinsip yang pertama adalah kita nyari ikut-ikutan sembunyiannya revolusi Perancis ya. Jadi ada liberté, égalité, dan fraternité. Atau kalau bahasa sendiri adalah kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan. Jadi kawan-kawan di sini bebas untuk kemudian berpikir, diskusi, ngobrol apa saja terkait dengan satwa, tumbuhan, alam, lingkungan, ataupun ekologinya. Bahkan kemudian ketika harus sampai ke kebijakan politik, terus kawan-kawan punya strategi apa secara keilmuannya kawan-kawan, misalkan ada yang dari biologi, ada yang dari fisika, ada yang dari fakultas seni budaya, ada yang dari fakultas keagamaan, nggak masalah. Yang terpenting adalah targeting kita adalah pelestarian alam. Makanya kawan kan dituntut untuk berpikir secara egaliter, secara liberal, secara bebas. Terus yang kedua egaliter, persamaan atau kesetaraan. Nah, di sini kan kemudian kawan-kawan setara di sini. Di sini nggak ada senioritas. Kita sama-sama belajar. Jadi nggak perlu kemudian wah ini dengan Pak Heng, wah ini enggak. Kalian cukup sebut aku Kang atau Bro atau Mas atau apa aja. Yang penting kita lebih pikiran kalian tidak terganjal oleh senioritas atau seolah-olah ada yang lebih daripada yang lain-lainnya. Terus yang ketiga adalah tadi udah ada kebersamaan. Yang ketiga ada kebersamaan atau persaudaraan. Kita sama-sama untuk semangatnya yang dibangun adalah untuk semangat
melestarikan alam. Jadi dengan 3 prinsip ini paling ya kawan-kawan akan lebih enak untuk belajar dan juga ke depan bisa bergerak untuk kontribusi kita kepada alam. Nah, semua ini kita lakukan, kita gerakkan karena memang kita memiliki satu slogan utama bahwasanya kita ingin berkontribusi terhadap pelestarian alam ini sebagai wujud cinta kita kepada Yang Maha Pencipta itu, dengan menghargai, dengan melestarikan segala ciptaannya. Oke, cara pandang Kampung Satwa adalah cara pandang ekologi. Ekologi itu setiap elemen ekologi dalam ekosistem itu memiliki perannya masing-masing. Nah, bagaimana kemudian dampak atau peran serta masyarakat itu tergantung juga kemampuannya masing-masing. Warga masyarakat di sini tidak mungkin untuk kemudian tak ajaknya keli boyo, tak ajak rawat ular dan sebagainya, itu sepertinya kan sampai hari ini mustahil ya, walaupun sekarang sudah mulai tertular mereka mau piara iguana, tapi tidak segampang itu. Makanya kan kemudian yang lebih kita utamakan semampu masing-masing. Makanya kan kemudian ada yang piara kambing, ada yang piara sapi, ada yang pinter untuk budidaya ikan lele misalkan. Nah itu tetap ada yang pinter bikin souvenir, merchandise, atau pinter masak. Kita berdayakan semua sesuai proporsinya masing-masing. Jadi tidak semua kita tuntut harus jadi pemandu, harus jadi harus jadi aktif, jadi ngurusi hewan yang langka, enggak. Jadi sesuai proporsinya masing-masing kita lihat. Kalau kita bicara desa wisata, memang yang jadi ikon hari ini kegiatan di mainstream desa wisata adalah live in. Nah, itu Ya, live in kan, live in, dan kemudian mereka harus tinggal berapa lama di desa wisata untuk mempelajari adat budaya yang ada. Nah, kami agak beda. Kami menghadirkannya lain. Yang mau kesini pun memang punya minat khusus untuk belajar tentang satwa, tumbuhan, lingkungan, dan ekologinya. Nah, yang live in di sini kebanyakan itu adalah kawan-kawan dari kaum istilahnya saintis ya, keilmuan. Seperti kemarin ada rombongan dari Badan Riset Nasional BRIN, ada juga dari kawan-kawan dari fakultas biologi terutama misalkan, atau komunitas yang memang mereka mau riset ke sini. Yang mau nggak mau riset ini dijalankan beberapa hari dan mereka harus stay di sini. Ada juga yang kemudian nggak cuma seperti itu, ada juga yang riset di sini per berapa malam dia harus datang ke sini. Mereka boleh stay di sini ataupun boleh kemudian datang dan pergi. Nah, mereka harus riset malam-malam. Ini satu kelompok ke sini, nanti muter kampung, balik lagi ke sini, muter ke alam yang mana, mereka ke sini, bisa itu dilakukan seperti itu. Jadi nggak seperti mainstreamnya desa wisata yang ada, mereka stay terus main ini main itu, enggak, kita enggak seperti itu. Makanya kami kira untuk istilahnya pengertian dan pola wisata yang ada di desa wisata yang kemudian sudah jadi mainstream pandangan dari pelaku wisata ini harus berubah lebih luas ketika kenalan dengan kampung satwa. Kalau cara pandangnya masih sempit dan kemudian menyamakan dengan desa wisata yang lainnya, saya kira harus kemudian istilahnya pemikiran dan pandangnya harus kemudian di-upgrade lagi. Mencintai alam dan seluruh ciptaan Tuhan ini harus menjadi sebuah kewajiban bersama. Itu yang kemudian harus dipahami dan harus dipegang implementasinya oleh kawan-kawan Barata yang sampai ke kampung satwa. Salam lestari, salam konservasi, dan cintai satwa sebagai wujud cinta kita pada Yang Maha Pencipta. Biasa wae cah, aja ngono kuwi.